Bicara empat mata. Gini aja bang. Oh, cuma dari tadi. Ini biasa lah. Itu harus disensor itu. Ya tapi kan memang orang hidupnya di situ. Kita harus hargai. Akhirnya berapa orang yang minta? Dan tidak pernah lagi berlanjut setelah itu, kan? Alhamdulillah, saya eksekusi di atas mobil. Saya bilang kalau sampean berulah ada rekaman. Iya. Kalau rekam saya tanpa izin, silakan anda gugat lagi deh. Silakan gugat lagi. Sebagaimana anda mengetahui mengobrak-abrik internal perusahaan saya dengan undang-undang yang anda bawa, saya pun bisa. Akhirnya apa kamu sekarang bang? Tanya beliau ini, satu-satunya kantor yang didemo ratusan massa, di mana yang didemo itu naik di atas mobil truknya pendemo, ambil mikrofon, saya ngomong, ya kan? Orang lagi buk, saya naik masuk, naik di atas mobil, dorong yang punya. Posisi abang yang di demo? Saya yang di demo. Oh, saya ngomong di atas. Masuk ke kamar, masuk ke televisi. Saya minta, saya tidak mau spanduk ini 5 menit harus turun spanduk bang. Dan tidak ada satupun surat kabar di Makassar yang liput kejadian. Pemuda Pancasila usir pulang. Laskar Merah Putih usir pulang. Iya. Tentu orang-orang besar itu kan iya. Cuman itu dia. Iya, dia sini. Jadi beliau yang kesini. Sebelah. Satu kakak. Saya pengarang, bela pengarang dosa. Aku pengacaranya. Sekarang udah dialih. Berarti kita sepihak dong. Sama. Iya. Dari pihak yang sama. Balik dari Palembang, balik lagi. Balik lagi ke sana? Balik lagi ke Jakarta. Ini udah di sini? Udah di tadi. Di sini? Sini. Kasih Sendirius. Bela pengarang dosa. Kemarin judulnya saya bantu bisa. Kemana pun loh? Ya, kasih juga dia. Udah. Karena ini udah telepon dulu enggak. Kuatakan sini. Nanti tiba. Takut. Boleh. Polisi lah. Dari dulu. Siapa? Bang, udah diarahin kamera. Jadi guys sudah tahu ya. Kameraman. Official lawyernya API dan para debaters muslim, wabil khusus Bang Zuma adalah Banyuwa kameraman. Prof. Dr. Alamsyah SHMH. Minum dulu. Titip salam Bang Andi. Salam Bang Andi dari Salvatore. Banyak banget salam yang Bang Andi nih. Nih langsung sampaikan sendiri ke Bang Andi. Ya, nggak ada yang sampaikan salam ke Mata Ali, ke Bang Andi semua.
risau. Ini ustadz saya loh, guru saya, guru ngaji saya. Gila kali lo ya. Saya nggak bisa ngaji kalau nggak ada Ustadz Ali yang ngajarin saya tiap hari. Bang Roma. Bang Roma, Yuni mana? Makanya itu bergaul sama Ustadz, jangan bergaul sama pemakan babi. Lanjut Ustadz. Abang mau minum air putih? Oh, nggak boleh gitu. Bagaimanapun warna kulit, bentuk kita itu adalah laqad khalaqnakum fi ahsani taqwim. Bentuk terbaik yang Allah ciptakan kita. Ayo mah, air putih. Asli orang mana? Orang Indonesia saya. Ustaz Ali masih muda dong. Kameranya fokus ke Bang Zuma, sabar. Bang Zuma lagi minum dulu. Bang Ali kelahiran tahun berapa? Coba tebak, umur saya berapa? Bang Zuma minum dulu. Air putih. Los dulu pernah di Aceh. Memang dari Aceh, memang orang Aceh. Ya udah, sesuai aja nggak apa-apa. Taruh aja sini. Ini kok. Waalaikumsalam. Bunda Anu. Masya Allah. Surat Jandu 89 87. Saya masih 23 tahun guys. 23 tahun umur saya. Kalau Bang Andi 27. Beda 4 tahun sama saya. Saya 23, Bang Andi 27. 50 tahun. Setengah abad. Udah tua coy, suaranya doang kali yang menggoda. Kok nggak percaya saya bilang saya 23 saya. Pak Juma lagi minum makan, jadi kamera dialihin dulu. Private dulu. Waalaikumsalam, Masya Allah Bunda Ida. Lagi ada Bang Zuma di Jakarta. Suara Bang Andi menggelegar di telinga Oten. Benar sekali. Sampai mimpi buruk mereka teringat suara Bang Andi. Iya lah, kenapa? Saya dengar suara aku pasti karena enggak muter dia. Ada hadis rebis parah ini pertanyaannya. Mati gue kalau hadis rebis yang nanya. Bakal nggak ada Prof jawaban. Alam Syah. Bakal nggak ada jawaban. Tadi bagus pertanyaan Pak Alam Syah. Iya. Aku coba nanti kembangkan itu. Iya, mantap dah. Kali ada jawaban. Tidak kan memang dianjurkan. Pasti jawabannya ini. Memang kan dianjurkan sama Yesus membatis orang. Kita yang disuruh. Itu satu. Kalau masalah gereja, mereka kan mengatakan gereja itu. Gereja itu orangnya, bukan bangunannya. Tapi kenapa bangunannya ditulis gereja? Iya, makanya itu. Kenapa bukan jidatmu? Kenapa yang datang ke Ya makanya. Saya bilang, kenapa bukan jidatmu yang tulis ini gereja? Kalau kau yang gereja. Itu langsung aja gue. Basa-basi. betul. Terus kenapa perizinannya bangunan itu? Izin mendirikan gereja? Iya, bukan izin mendirikan bangunan. Iya, izin mendirikan rumah ibadah gereja. Bang Andi ditanya, udah nikah belum? Udah dong, Udah nikah Bang Andi? udah. Betul lah. Betul lah. Udah nikah guys, Bang Andi. Jadi pendeta. Nggak jadi lah. Malam dia nggak bisa, nggak melihat matanya kalau malam. Kalau dia kesini dihajar sama restoratif. Oke, Ya, kita kembalikan ke Bang Zuma. Kalian udah bosan ya saya? kita kembalikan ke Banyumas.
guys, biar Oten melihat acara kita dan semakin panas melihat bagaimana perkembangan api. Dibagi-bagikan ke komal-komal Oten ya. Bang Zuma lagi di Jakarta menantikan ada pendeta yang cerdas. Sampai sekarang nggak ada pendeta yang cerdas. Narasi yang paling dekat. Kalau ada pendeta yang cerdas, siap berhadapan face to face, saya yang bayar ongkos pesawatnya. Saya yang kasih hotel terbaik datang ke Jakarta. Artinya dia orang Sehat. yang menghormati. Saya tidak kenal Bang Zuma, Marsha, Kak Ali, saya tidak komplit. Kalau mau debat sama Bang Zuma, kalau mau Habis tarung tadi, boleh, tarung bebas, MMA ataupun tinju boxing boleh. Saya yang siapkan sasana, saya berikan hotel dan tiket pesawat, saya yang siapkan notaris. Tarung sama saya. Assalamualaikum Pak Haji. Masya Allah Pak Haji, kangen sekali saya sama suara Pak Haji. Takut mengganggu karena Pak Haji waktu itu kan bilang mau pulang. Kalau kamu melihat minyak Bali Ini Bang Zuma di Jakarta Pak Haji. 10 tahun kemudian, apa saja harus Bali? Masya Allah. Semoga urusannya lancar semua. Jadi kau kerja logika. Motor itu kenapa bisa Udah mulai lancar ya Pak Haji? dia tidak ada loh. Hanya air. Amin, amin. Tapi gimana Pak Haji? Udah mulai lancar ya? Udah mulai ada jalan keluar ya? Perangkat yang paling mudah itu. Oh, insya Allah, Allah berikan, Allah mudahkan insya Allah. Selebihnya besi baja, aluminium. Kok bisa Iya, dia iya, saya dengar. jalan satu komponen dari kemarin kok bisa jalan? Iya, Tapi diciptakan mudah-mudahan ada jalan keluar dan Allah berikan kemudahan dan keselamatan ada kepada yang lebih keluarga. hebat yang menciptakan langsung itu. Ya. Pak Haji mau bicara sama Bang Zuma? Gak apa-apa, Pak Haji. Abang dah, Pak Haji Tony. Assalamualaikum. Baik. Masya Allah. Sehat. Tapi di mana? Iya mana? Itu kru Rabi Ahmad. Krunya Rabi Ahmad. Iya. Tadi itu alhamdulillah sehat. Sehat. Ada hotel di situ dua, jadi makanya bisa. Ada hotelnya dua. Hotel itu udah kemarin. Iya, itu ada, jangan kasihan. Di sini ada bom. Nanti saya tanya lebih tua mana Yesus daripada Bunda Maria? Iya, nah itu. Iya. Tua mana ya? Celaka menjawabnya itu celaka. Aja itu. Ada lagi yang hargakan angin. Ya. Bibel ini kuat ya. Iya, Tuhan. Yang keluar dari mulutnya sebenarnya itu kuat. Muter-muter. Itu mana? Kalau saya sih Pak main logika aja. Main logika sederhana. Kayak dia apa ya? Kayak dia terdakwa di persidangan kita tanya-tanyain. Iya betul. Tapi saya heran ya. Prof. Foto kan izin. Berapa? Benar.
Indonesia. Banyak yang menuduh para debater Islam ini memecah belah bangsa dengan menyampaikan. Banyak yang mengatakan para debater Islam ini memecah belah bangsa, memecah persatuan. Bagaimana jawaban dari seorang lawyer? Foto dulu. Silakan Pak. Banyak yang menuduh para debater Muslim seperti Bang Zuma, Bang Handi, saya dan teman-teman yang berjuang membela kebenaran Islam di ranah media sosial sebagai pemecah belah bangsa, memecah persatuan Indonesia. Jawaban dari Bapak sebagai sesepuh dan orang tua dan pakar hukum bagaimana? Justru sebaliknya, persatukan bangsa Indonesia. Dia bisa jumpa Mandela, Napoleon lain itu kan jadi bisa menyatukan, Saling menjelaskan ya. saling menjelaskan dan kenal satu sama lain. Soal beda pendapat, jadi membuktikan bahwa kita negara Islam menjaga agama masing-masing. Makanya ada jadi itu menurut saya justru merupakan umat. Jadi bisa dikatakan sebenarnya mereka iri karena setelah mendengar argumen kebenaran dari Al-Quran dan Islam dari para debater Islam, banyak orang-orang itu pindah ke Islam gitu. Betul, karena siar itu yang menyiarkan kebenaran. Jadi apalagi ini menyiarkan kebenaran dalam pengertian kebenaran sesuai dengan apa? Sampaikanlah walaupun satu ayat soal mereka setuju, mereka tidak setuju, mereka tidak sependapat, cuma azali mereka. Iya, iya. Tapi kita diwajibkan menyampaikan dengan Indonesia merdeka oleh doa umat muslim, bukan Indonesia tadi berkat rahmat Allah kita merdeka. Iya. Ya. Makasih Prof. Gitu ya teman-teman. Jadi oten-oten yang merengek-rengek, menangis di pojokan, memfitnah bahwa api ini memecah belah bangsa, itu adalah fitnah dan iri hati, dengki. Karena mereka melihat bagaimana gencar dan masifnya gelombang hidayah menyapu umat-umat sebelah sehingga mantap untuk memilih Islam sebagai cahaya kebenaran. Jadi mereka sebenarnya sudah kebakaran jenggot, sedang menangis di pojokan, sedang apa ya? Sedang meratapi bagaimana sedih dan hancurnya nasib keimanan mereka dengan tampilnya para pejuang-pejuang di ranah media sosial menyampaikan kebenaran Islam dan menjawab segala fitnah dan tuduhan mereka. Jadi tetap teguh dan tetap semangat membantu, mendukung para debaters Islam, Bang Zuma, Api dan teman-teman semuanya yang berjuang di ranah media sosial, memperjuangkan, menyampaikan, mensyiarkan, mendakwahkan kebenaran Islam ke seluruh antero jagat internet, dan itu adalah satu konsensus, satu konsekuensi, satu kepastian yang tidak bisa mereka bantah, nggak bisa mereka tampik. Kalau menurut saya Ustaz, Ya. bangsa ini lahir dari seluruh pejuang-pejuang bangsa ini. Kita nggak bisa melupakan sejarah, kita nggak bisa melupakan para pejuang kita. Intinya adalah bahwa yang memecah belah bangsa itu orang yang menerjemahkan sebuah kitab suci, terus kemudian di dalamnya ada unsur penipuan, ada unsur tidak jujuran. Ya di sanalah terjadi hal-hal yang bisa memecah anak bangsa. Coba kalau mereka menerjemahkan Bible dengan jujur, ya silakan beragama, jangan campur aduk. Anda harus beragama punya identitas sendiri, punya harga diri, punya
punya jati diri, punya kitab suci sendiri, jangan saling mengganggu. Jadi Itu maksudnya. sebenarnya yang memecah belah bangsa, Lain. yang mencuri-curi identitas agama lain dimasukkan ke agama mereka. Nah, itu Oh, begitu. mereka nggak sadari, justru mereka merasa teraniaya, justru dia menjajah. Mereka curi-curi istilah dari agama lain, lalu mereka jadikan akidah dan istilah mereka Untuk penipuan. disalahartikan, bukan pada tempatnya, itu memecah belah bangsa. Iya, tujuannya nipu. Oke, menurut Bang Misionarisme, misionaris. mereka sering menuduh bahwa debaters Islam, para pengurus API, dan API hadir untuk memecah belah bangsa dan persatuan. Justru kehadiran Apologet Islam Indonesia itu hadir Ya, piagam Madinah. Ya, Betul. lebih duluan. Gimana menurut Bang Aristo? Sebagai seorang yang pernah berada di ajaran sebelah. justru sebenarnya kehadiran para apologet Islam itu meluruskan ketidakbenaran apa yang ada di dalam doktrin dan dogma kekristenan, di mana dengan doktrin itu mereka meminjam ya, sejarah kehidupan Yesus, bahkan ritual-ritual keagamaan yang dilakukan oleh Yesus. Dengan kehadiran para apologet justru meluruskan apa yang diselewengkan oleh mereka yang mengaku pengikut Yesus. Ya. Nah, justru sebenarnya teman-teman semua, agama, mohon maaf ini ya, kekristenan itu menghina, bahkan apa ya, Contoh aja deh. jauh dari ajaran Yesus. Contoh aja deh, Pancasila ya, ketuhanan yang Maha Esa. Esa itu apa? Satu. Oke. Nah, mereka apa? 3. Konsep Trinitas. Apa nggak memecahin Pancasila tuh? Betul. Jadi Itu dalam aja intinya. ketika Bang Aristo masih di ajaran lama, ada nggak kata Alkitab, kata Allah, kata Kudus yang berasal dari bahasa ajaran itu sebenarnya, atau itu diambil dari istilah Al-Quran, dari istilah Islam? Awalnya sih saya tidak paham ya. Iya. Alkitab, kata Roh Kudus, dan kata Rasul ya. Iya. Setelah saya sudah Islam justru baru saya paham ya, ternyata bahasa-bahasa Quran itu yang kemudian dipakai oleh saudara-saudara kita di sebelah ya, dan mereka mengambil tanpa izin dan pinjam, Nyolong ya? nyomong lah itu. Nyolong ya? Karena itu Merampok deh. ya, merampok kata Allah kan gitu. Ini sebenarnya mereka adalah pelaku tertuduh sebagai Pemecah belah. pemecah belah, Iya. bahkan menghina ajaran para nabi terdahulu. Berarti bisa kita simpulkan, Bang Andi, Bang Aristo, Ya. maling teriak maling gitu ya? Maling dari maling dong. Nah, gitu ya teman-teman. Kalau Maling tidak mengaku maling, menuduh orang lain maling. itu, Itu gitu. intinya. Betul. Terus semangat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masya Allah, Allahu Akbar. Contohnya Bible di Indonesia beda dengan yang ada di luar negeri. Iya. Beda banget. Coba aja bawa bro. Diketawain mereka kan? Kalau kita lu bawa ke sana nggak bisa orang apaan nih? Nah, Iya. Contoh lah ya. Yohanes 13:11. You call me teacher and Lord. Di Indonesia kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Lord sama God beda coy. iya. Ini guys, kita lagi penginjilan di tengah mall ini. Itu hotel-hotel yang mau kita berikan cahaya kebenaran di belakang kita. Ajar aja pak. Oke kita kembali ke topik. Panas lu hotel dengerin gua ya. Sio Sinoya tuh, panas. Panas lu. Makanya menerjemahkan Bible itu yang benar gini loh. En harke en hologos kai hologos en protonteos kai teos en hologos. Pada mulanya adalah logos. Logos itu bersama-sama dengan Tuhan. Logos itu adalah Tuhan. Itu baru benar. Jangan pakai kata Allah coy. Ini saya nggak bawa Bible nih, hafal lu. Ada yang bilang batu akik Bang Zuma keren katanya. Putin. Batu akik Bang Zuma guys.
Yohanes 1 itu nggak ada kata Allah tapi Theos. Ayo kalau ada hotel naik loh. Kita nggak bawa Bible loh ya. Kalau doang di sini nih. Iya. Saya bilang jangan menyamakan orang dengan Tuhan dan panggilan ilahi. Lapar azan pada rumah pada malam. Dalam 2-3 hari tuh gitu nih. Biasa biasa. Tangan. Saya udah aman kan ya? Alhamdulillah. Ayo ajak bang. Tadi aku udah makan di sana. Makan mie bakmi tadi. Iya bandar. Ayo nanti lapar jam 1. Siapa Pak Alamsyah? Pak Prof Alamsyah ini adalah seorang doktor Alamsyah SHMH, owner dan pendiri dari Alamsyah Associate atau firma hukum Alamsyah yang sangat legendaris di kancah perhukuman di Indonesia, pidana ataupun perdata, dan secara resmi officially telah menjadi dan ditunjuk sebagai partner legalnya Yayasan Apologet Islam Indonesia, guys. Takbir, Allahu Akbar. Udah, lanjut. Umur Pak Alamsyah berapa? Seumur umur kambing ya. 70 ya. Umur beliau sudah 70 lebih, tetapi semangatnya untuk membela para dai, para ustadz, para pejuang dakwah, para debater dan apologet Islam luar biasa. Dan beliau memberikan jasanya sebagai official legalnya API secara percuma, secara gratis. Kemarin juga sama Bung Ramli juga ketemu. Itu tadi. Sop apa yang ada? Iga mau bang? Iga Ayam nggak ada? Iga ada nggak Iga? Ikan nasi goreng. Iga mau bang? Iga bakar enak. Pak Juma nggak suka daging. Udah ini aja. Sop. Iya, Ya udah. Apa? Sama. Partner kayak apa? Partner legal. Jadi jika API dituntut, jika ada dari para debater muslim yang dipermasalahkan, dipersekusi, dikriminalisasi atau somasi, maka beliau akan menjadi kuasa hukum API untuk membela dan mendampingi secara hukum. Masya Allah. baca sanggar. Ya nggak baca nih ya. Rumah saya udah lantai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kalau teman-teman mau
saya kasih bocoran ya sedikit ya. Sampai begitu. Di belakang api itu ada jenderal, bintang 1, bintang 2, ada kombes, ada mejen, ada kompol, ada berbagai macam pejabat-pejabat negara yang membackup penuh. Tetapi karena mereka adalah ASN TNI Polri, mereka tidak boleh terlihat. Ini merusak. Promo saya juga. Sosial saya juga. Kemarin nih, sama kan tuh. Iya, Masya Allah. Ya, sumbangan dana. Ini lebih parah ini kemarin. Sumbangan dermawan. Wah, Jenderal bintang 2. ini Biasanya Sama aja murah. Terus jangan. bayangan. Sebelah sana udah bagus. Setiap nomor itu nanti ada 2 nomor. yang keluar. Ingat. Nah, udah Nah, ketiga. kita spill sedikit ya. Jenderal bintang 2 ya. Akhirnya togel-togel kemarin kan orang yang pejabat sosial. Oh, hafal tuh dia. Iya. Nggak apa-apa. Kenapa kita spill? Agar menjadi romp, bahasa Arabnya romp, Saya bilang keluar lagi. atau pesan ketakutan untuk para penghujat. Jangan nyuruh bangsa. Iya benar. Betul. Sama dan berapa naik. Sekarang nggak sama kayak gitu. Dia ngomong salah. Jadi ini adalah sebuah Ada yang nanya Bapak yang mau bersama Banyumas. Saya. Siapa? ya, ini adalah sebuah ikhtiar, sebuah perjuangan besar yang sedang kita bangun, kita rintis bersama. Kami tanpa dukungan para netizen, umat di belakang kami, tidak ada apa-apanya. Perjuangan ini terus berlanjut dan bergulir karena ada dukungan antum semua. Ini ada 3 ada penjaga. Jadi apapun peran kita berikan yang terbaik. Peran kita sebagai netizen, berikan peran sebagai netizen. Peran kita sebagai debater, kita sempurnakan dan kita terus belajar ilmu kita. Peran kita sebagai pengurus, kita jadikan pengabdian kita seikhlas mungkin karena Allah Ta'ala. Jadi semuanya mengambil peran. Dalam jihad itu tidak semuanya berada di barisan terdepan. Ada yang menjadi yang bertugas di dapur umum, tim kesehatan, tim yang mempersiapkan persenjataan. Begitulah jihad Nabi. Jadi walaupun kalian mendukung perjuangan para debater muslim dengan memberikan ketikan di bawah, memberikan dukungan dengan memberikan ketikan saja, itu adalah bentuk perjuangan. Semua mengambil perannya masing-masing. Jadi jangan pernah berkecil hati, apapun peran kita. Ini yang membuat negara. Saya juga megawati juga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. badan pimpinan Pancasila Budaya juga Kabupaten Surabaya. Oke, kita akan cut atau kita off-kan live kita bersama Bang Zuma malam ini. Batalkan Jokowi. Kita akan private sejenak, Bang Zuma akan makan dan kita mau kondisi bebas kamera sekarang. Oke. Teman-teman, makasih banyak sudah membersamai, sudah menonton, sudah tap, sudah memberikan gift-giftnya. Semua sangat berarti dan semua bernilai sebagai bentuk perjuangan dan saksi di hadapan Allah bahwa kita tidak tinggal diam, bahwa kita telah mengambil peran kita, mengambil posisi kita di barisan untuk membela agama Allah ketika agama Allah dinistakan, diobok-obok dan dicuri, dirampok oleh orang-orang kafir. Pak Risto sedang lagi makan. Barakallahu fikum semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ya teman-teman.